Apa kabar listeners? Semoga baik-baik saja ya. Semoga keberuntungan menyertai kalian semua. Kali ini Retelling Verse akan melanjutkan kisah ahli pedang. Di video sebelumnya, Chen Fan dicegat di depan pintu masuk lembah Raja Iblis. Apakah Chen Fan akan berhasil ditangkap? Atau Chen Fan berhasil kembali ke sekte? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita ke videonya. Bab 20, 4 Talisman Gajah. Pada saat ini, wajah Qing Yue berubah pucat dan tidak pasti, dan dia menatap dengan cermat pada sosok yang semakin jelas. Dengan kesadaran spiritualnya, dia sudah mendeteksi bahwa Chen Fan sudah berada di tingkat ke-6 latihan Qi. Dia belum pernah bertemu Chen Fan sebelumnya, tetapi dia juga pernah mendengar Mu Yunshui menyebutkan bahwa orang ini hanya berada di tingkat ke-4 latihan Qi, tetapi dia beberapa poin lebih kuat daripada tingkat ke-4 latihan Qi biasa. Apa yang bisa membuat seorang pemuda yang sudah berlatih latihan Qi di tingkat ke-4 mencapai tingkat ke-6 latihan Qi dalam beberapa hari? Inti Iblis. Tiba-tiba, Qing Yue teringat pada inti iblis. Tetapi kemudian menolak dugaan ini. Mungkin untuk mengkondensasi inti iblis dengan tingkat latihan Qi minimal 7 dan di atasnya. Tidak mungkin dilakukan dengan tingkat latihan Qi Chen Fan yang hanya mencapai tingkat 4. Pada saat ini, Li Tianyu, yang berdiri di sisi lain, dan banyak murid setan juga terkejut. Banyak murid terdiam, dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Di antara semua orang di sini, yang paling tahu tentang tingkat Chen Fan adalah Li Tianyu dan beberapa murid setan. Meskipun Chen Fan membunuh 2 murid setan beberapa malam yang lalu, dia menunjukkan kemampuan luar biasa, yang menarik perhatian Li Tianyu. Tetapi Li Tianyu masih merasa secara alam bawah sadarnya bahwa Chen Fan hanya berada di tingkat ke-4 latihan Qi. Dan bahkan ketika Qin Xian'er mengatakan bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan Chen Fan, dia tetap tidak puas. Tapi sekarang, dalam waktu hanya 2 hari, pemuda ini telah naik ke tingkat ke-6 latihan Qi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius. Pil meresap sumsum. Li Tianyu segera memikirkan eliksir yang dicuri, tetapi ada segala jenis teriakan dalam kepalanya, dan hanya ada satu kata dalam teriakan tersebut, yaitu, tidak mungkin. Sifat obat dari pil meresap sumsum sangat besar dan ganas. Jika diambil selama periode latihan Qi, meridian dalam tubuh tidak akan bisa menahan dampak sifat obat itu. Oleh karena itu, jenis pil meresap sumsum ini hanya bisa diambil selama periode membangun dasar. Ini berperan dalam membersihkan sumsum. Jadi Li Tianyu tidak bisa percaya bahwa Chen Fan telah mengambil pil sui-sui, tetapi pada saat ini tingkat ke-6 latihan Qi yang sebenarnya ada di depannya, dia tidak punya pilihan selain percaya padanya. Dan Chen Fan melepaskan sekumpulan metode rahasia untuk meresap pil meresap sumsum, sehingga dia bisa benar-benar memainkan peran meresap sumsum. Sayangnya, metode rahasia ini sudah lama hilang di dunia ini. Jadi Li Tianyu dan Qing Yue terdiam, dia melihat dengan jelas, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia merasa sedikit aneh bahwa dia tidak bisa melihat Mu Yunshui, tetapi setelah melihat Li Tianyu berpikir tentang Qin Xian'er, dia seolah-olah menebak sesuatu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Qin Xian'er membantunya berulang kali, tetapi sebagai seorang pria dalam 2 kehidupan, dia tidak punya alasan untuk tidak tahu bahwa Qin Xian'er tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Berlatih di tingkat ke-6 Qi, kamu berani membunuh murid sekte surgawi? Menurut peraturan sekte, bunuh orang ini di tempat ini. Qing Yue tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya, menatap Chen Fan dengan jahat. Tapi kakak senior bilang untuk menyelamatkannya. Seorang murid muda di sampingnya ragu-ragu. Apakah kau pikir Zonggui lebih besar atau kakak senior? Bunuh aku akan menjelaskannya kepada kakak senior. Qing Yue berkata dengan dingin. Beberapa murid Cheng Xianzong masih ragu. Setelah saling melihat beberapa kali, akhirnya mereka mengangkat pedang mereka untuk membunuh Chen Fan. Wajah Li Tianyu muram, Qin Xian'er telah memberitahunya bahwa setelah Chen Fan keluar, dia menahan anggota Cheng Xianzong dan membuat Chen Fan mundur. Qing Yue, kau tidak bisa menggerakkan orang ini. Li Tianyu menurunkan wajahnya dan tiba-tiba berteriak, hancurkan mereka. Tiba-tiba, ada suara pemotongan dan pembunuhan yang menggelegar di belakangnya.
Di tengah seruan keras, murid-murid sekte setan bumi melambaikan senjata mereka dan menyerang orang-orang Chang Xianzong di depan, bergulung seperti ombak yang ganas. Li Tianyu, seperti yang saya katakan. Dengan saya di sini, jangan harap kamu bisa melakukan trik apapun. Qing Yue menggerenyit, mengedipkan tangannya, dan dua gelang baja raksasa muncul tiba-tiba. Dengan suara dentuman, Qing Yue menabrak gelang baja dengan keras, melangkah di atas Li Tianyu, dan berlari menuju Li Tianyu. Li Tianyu meraung marah, dan menuju padanya. Chen Fan berjalan keluar dari lembah Raja Iblis dengan perlahan, melewati medan perang tanpa ekspresi, dan mengabaikan pasukan yang terguncang dari kedua belah pihak. Para kultivator bebas yang sedang menyaksikan sudah melarikan diri dan hanya berani menonton dari kejauhan, takut terkena dampak. Ketika mereka melihat sosok yang berjalan melintasi medan perang seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Wajah mereka pucat karena ketakutan, dan mereka berpikir bahwa orang itu bodoh atau tolol. Tidakkah mereka melihat bahwa dia sedang berperang dengan kacau? Bagaimana berani datang ke sini seperti ini? Tetapi pada saat ini, mereka melihat dua murid Cheng Xianzong tiba-tiba mengayunkan pedang mereka, dan dua ki pedang menghantam Chen Fan pada saat yang bersamaan, ekspresi semua orang membeku tiba-tiba. Tiba-tiba ekspresi semua orang membeku. Mereka melihat sosok Chen Fan tiba-tiba kabur sejenak, dan melihat bayangan melintas di antara dua ki pedang seperti hantu, dan melewati di antara dua murid, dengan dua cahaya pedang lurus di belakangnya. Dorong! Dorong! Dua murid berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum mereka jatuh dengan berat, dan bercak darah tipis perlahan muncul di leher mereka. Membunuh dua murid tingkat ke-6 latihan Qi dengan satu pedang. Setelah melihat dua murid Cheng Xianzong jatuh ke tanah, seorang biarawan muda menjadi bodoh, seolah-olah dia telah dipukul dengan palu berat di hatinya. Pedang yang mengerikan ini. Seorang biarawati perempuan berkata pada dirinya sendiri dengan mata membelalak. Ternyata kultivator pedang bisa sangat kuat. Dahulu, aku seharusnya tidak berhenti belajar pedang dan beralih ke Taoisme. Seorang biarawan paruh baya yang biasa-biasa saja menggelengkan kepalanya menyesal. Di sisi lain, beberapa kultivator yang hendak masuk ke lembah Raja Iblis juga menatap adegan ini dengan mata terbelalak. Bukankah orang itu Chen Fan dari puncak pedang berat kami? Dia? Kapan dia menjadi begitu kuat? Aku tidak bisa salah mengenali orangnya. Orang ini sudah berlatih Qi di tingkat ke-6, tetapi kekuatannya sebanding dengan tingkat ke-8. Itu tidak mungkin menjadi Chen Fan. Bukankah ini tidak mungkin? Aku mengenalnya bahkan jika dia menjadi abu. Kekuatan dia sangat mengerikan. Dan dia menyembunyikan diri begitu dalam. Hati-hati! Pada saat ini, semua orang berteriak lagi, berkeringat dingin untuk Chen Fan. Di tengah cahaya emas yang membara, seorang murid sekte Chengxian melompat turun dari udara dengan marah, dan berlari menuju Chen Fan. Sebuah talisman kuning di tangannya tiba-tiba menyala dan berubah menjadi bola api emas, melingkupi seluruh telapak tangan murid tersebut, seolah-olah sebuah benda berat jatuh dari langit, membawa angin di telapak tangan yang besar, bahkan angin telapak tangan itu menjadi panas. Itu adalah talisman api merah 3 rasa yang terkenal, yang dapat membakar energi sejati dan jiwa seseorang. Seorang biarawan tua berkata dengan kaget saat cahaya keruh di matanya lenyap. Talisman yang bahkan periode membangun dasar harus takut, orang ini benar-benar hampir jatuh. Semua orang tidak tahan untuk melihatnya lagi. San Wei Qian talisman. Chen Fan juga terkejut. Jenis talisman ini sangat luar biasa. Bahkan kertas talisman perlu kertas talisman kelas menengah untuk membuat talisman. Itu sebenarnya muncul pada seorang biarawan tingkat ke-7 latihan Qi. Tidak masalah seberapa kuat kamu, itu akhir dari semuanya. Murid sekte Chengxian berteriak keras, dan api di telapak tangannya tiba-tiba melesat tinggi. Dan ia jatuh dari langit dengan ekor panjang, seperti kuda emas. Hati-hati! Li Tianyu berteriak kaget saat melihat ini. HMPH, jaga dirimu sendiri. Qing Yue mendengus dingin, dan memukul berlian baja raksasa di atas kepala Li Tianyu, seolah-olah itu memiliki berat 1000 kg, menyebabkan suara siulan yang menusuk. Pedang Qi surga terbakar.
Mata Chen Fan tetap pada pandangan, dan energi sejati bergegas keluar dari dantian, seperti sungai yang merusak tanggul, mengalir ke lengan kanannya, dan kemudian menuangkannya ke pedang panjang di tangannya. Bilah pedang panjang bergetar tak terkendali dengan kecepatan tinggi, dan di tengah suara desisan pedang, tampaknya ada cahaya putih terang yang membara. Kemudian, dia melangkah maju dengan besar, mencubit rumus pedang dengan jarinya, dan energi sejati meluap keluar dari dantian, mengalir ke lengan kirinya seperti sungai yang merusak tanggul, dan seluruh tangan kirinya tampak bersinar cahaya putih terang. Dalam kebingungan, seperti pedang panjang besi halus yang sebenarnya, Chen Fan berteriak dengan keras dan menusuk lurus dengan jari pedangnya. Energi sejatinya dilepaskan dengan ganas, dan mengental menjadi cahaya putih ramping dan membara di antara jari-jari tangan kirinya, seperti meteor yang mengejar bulan. Ada petir di tanah dan buru-buru menembak pada murid-murid Cheng Xianzong. Di tengah kekaguman di wajah murid, aurora putih menusuk kepalanya, dan sekelompok otak merah dan putih tiba-tiba meletus dari belakang kepalanya. Pengentalan energi sejati, bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang kuat dalam periode membangun dasar? Tubuh murid Cheng Xianzong jatuh ke tanah, dan telapak tangan yang terbakar dengan api emas jatuh lemas, tetapi kebetulan gesekan dengan tangan kiri Chen Fan. Junior Brother Lin, bagaimana mungkin? Qing Yue terkejut, menatap murid yang jatuh ke tanah dan kehilangan napasnya. Meskipun Sunway Red Flame Talisman terpengaruh oleh energi pedangnya, efeknya melemah beberapa poin, tetapi masih kuat. Api tidak membahayakan tubuhnya, tetapi membakar energi sejati langsung melalui pori-pori, dan ledakan api datang dari telapak tangan kirinya. Rasa sakit yang kejam. Chen Fan menunjukkan kegusaran di antara alisnya, dia merenungkan dengan diam Burning Heaven Sword Jue di hatinya, dan dengan cepat menutup titik-titik akupuntur, mengunci energi sejati yang menyala di tangannya. Pedang Ki Surga terbakar. Dia menunjuk ke depan sedikit, dan beberapa serakan pedang yang berapi-api menembak lurus ke Qing Yue. Qing Yue sudah siap, dia tiba-tiba berputar ke samping, dan energi pedang yang berapi-api melewati dadanya, dia berteriak marah, dan berbalik tangan untuk mengungkapkan talisman kuning. Ekspresi Li Tianyu tiba-tiba berubah drastis, dan bentuknya mundur dengan cepat. Dia mengenalinya sebagai Sunway Qian Talisman. Setan kecil. Melihat bahwa Li Tianyu sementara ditahan, Qing Yue segera menyerang Chen Fan. Chen Fan baru saja memaksa semua api keluar dari tubuhnya, dan ketika melihat Qing Yue mendekat dengan wajah muram, dia mengambil langkah fasa tanpa panik, dan pada saat yang sama menggerakkan energi sejati dalam tubuhnya sambil mundur dengan ganas, berlari ke depan di antara pedang-pedang tengah dan panjang. Bila itu bergetar tak terkendali dengan kecepatan tinggi, membuat suara pedang yang jelas. Tiba-tiba Chen Fan berhenti, dengan gelengan pergelangan tangan, pedang panjang menyapu, mengangkat bayangan pedang seperti bulan sabit. Daang! Gelang baja Qing Yue bertabrakan keras dengan pedang panjang Chen Fan. Menembakkan percikan api, dan kekuatan besar tertransmisikan melalui gelang baja, memaksa tubuh Qing Yue untuk mundur beberapa langkah. Berlatih hanya pada tingkat ke-6 Qi, aku tidak percaya kamu bisa mengubah dunia menjadi terbalik. Qing Yue menstabilkan Qi yang bergejolak dalam tubuhnya, menggertakkan giginya dengan keras, berbalik tangan, dan 4 talisman muncul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Sakit! Qing Yue berteriak dengan keras, mengguncang tangannya dengan keras, dan 4 talisman dilemparkan satu persatu, menembak ke udara, masing-masing menduduki satu sisi, terbakar dengan suara desis. Cinabar di permukaan talisman tampaknya memancarkan cahaya samar-samar. Ledakan-ledakan-ledakan. Suara keras berputar seperti guntur, dan tampaknya ada pusaran tak terlihat yang berputar di langit di atas 4 talisman, dan aura di sekitarnya dipaksa dihisap, dan akhirnya membentuk aura yang luar biasa megah dan kaya seperti jurang seperti laut. Ya Tuhan! Kultivator kasual di luar yang berada di bawah terkejut, wajah mereka penuh kaget, dan salah satu kultivator kasual berteriak dengan suara gemetar, ini adalah talisman rahasia 4 unsur. Raungan. Au. Si. Wu. 4 raungan dan jeritan yang berbeda tiba-tiba terdengar di udara. Seperti beberapa makhluk raksasa kuno yang menakutkan. Talisman rahasia 4 unsur. Chen Fan terkejut. Seseorang sebenarnya membuat talisman yang diisukan seperti ini. Cuit! Api di 4 talisman tiba-tiba melesat tinggi,
langsung menenggelamkan talisman, dan kemudian meledak dengan tiba-tiba. Dalam cahaya emas yang mempesona, 4 bayangan raksasa dan menakutkan tiba-tiba muncul. 4 binatang mitos kuno, King Long, Baihu, Suzaku, dan Xuanwu, muncul di langit, membentuk tirai cahaya, memenjarakan Chen Fan. Ya Tuhan, binatang 4 unsur. Banyak praktisi kasual yang menyaksikan dari kejauhan sudah ketakutan. Bangunlah, itu hanya ilusi, dikondensasikan dengan aura, itu hanya bentuk. Penampilan yang sia-sia. Seorang biarawan tua berteriak keras, membangunkan semua orang. Itu hanya penampilannya, itu sudah membuat kita ketakutan. Jika binatang nyata turun ke bumi, aku takut kita sudah lenyap sejak lama. Semua orang merasa ketakutan. Setan kecil, aku akan menekan jiwamu, sehingga kamu tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Mata Qing Yue penuh dengan kekejaman. Ekspresi Li Tianyu sangat jelek. Dia tidak mengira Qing Yue membawa talisman yang begitu berharga dengannya. Ini adalah talisman yang dihadiahi kepada Mu Yunshui oleh pemimpin sekte Chengxian, tetapi Qing Yue menggunakannya seperti ini. Master, situasinya tidak baik, kembalilah dengan cepat. Menghadapi formasi ini, Li Tianyu tidak bisa berbuat apa-apa selain menggunakan metode rahasia untuk mengirimkan suara kepada Qin Xian'er. Xi-Xiang, tahu apa yang disebut Xi-Xiang? Bahkan lokasinya salah, itu pemborosan hal berharga. Chen Fan mendengus dingin, menggoyangkan pedang panjangnya dengan keras, mengeluarkan suara pedang yang jelas, dan di bawah kakinya, tubuhnya tiba-tiba melompat tinggi dan bergegas ke arah 4 bayangan raksasa di udara.